Halo pencinta Lucita, apa kabar sekalian semuanya? Mimin ingin tahu nih keadaan teman-teman lagi apa nih sekarang? Lagi berjuang kah? Atau lagi rebahan kah? Yang lagi berjuang Mimin ucapkan selamat untuk berjuangnya ya, untuk meraih cita-cita dan masa depan yang gemilang. Dan kalau untuk yang rebahan jangan khawatir teman-teman semuanya, Mimin juga senang rebahan seperti itu untuk mencari inspirasi supaya dapat merubah kehidupan lebih baik lagi dan ingin sukses ya tentunya, tapi nggak tahu gimana caranya sukses ya kalau rebahan seperti itu. Tapi rebahan itu tidak jelek ya teman-teman. Justru rebahan itu kita mendapatkan inspirasi yang luar biasa untuk meraih kehidupan kita yang lebih baik lagi. Oke. Ngomong apa ya anjing. Oke guys, lupakan saja ya apa yang Mimin bilang tadi. Oke guys, gimana kabarnya? Mimin harapkan semua dalam keadaan baik-baik saja dan tentunya sehat-sehat ya, oke? Balik lagi nih bersama Real Movie di sini. Pada episode kali ini Mimin akan membagikan lagi tentang alur cerita dari film animasi donghua Battle Through the Heavens season kelima episode 11, oke? Seperti biasa karena episode 11-nya belum rilis ya film full versionnya. Jadi di sini Mimin akan menceritakan berdasarkan manhwanya, yaitu pada chapter 367 sampai 368, yaitu dengan judul Great Escape atau pelarian yang sangat luar biasa. Tentu siapa yang melarikan diri? Ya Xiaoyan. Dari siapa? Dari Mystic Cloud Sect. Kenapa dia melarikan diri? Karena anjing bacot, gak suka gue. Langsung saja kita simak alur ceritanya. Gaskan, let's go. Setelah terjatuhnya Xiaoyan akibat serangan dari belakang oleh Yunsan, Xiaoyan menggunakan dua api surgawinya untuk melubangi penghalang dari sekte Mystic Cloud. Dan akhirnya ia terjatuh ke hamparan hutan di belakang gunung Mystic Cloud Sect, yang tentunya mengarah ke pegunungan Magical Beast. Di atas lautan pepohonan adalah langit biru yang sangat cerah ya, seperti cerahnya masa depan mantan bersama pacarnya yang baru ya. Kita pada ya sebagai mantan kan. Oke, lupakan saja mantan guys ya. Lanjut. Beberapa figur manusia yang memindai hutan dari bawah ini yang sangat terperinci ya. Dengan begitu luasnya hutan, tentu sangat sulit untuk memperoleh target yang mereka cari. Suara seseorang bernafas. Saat kemudian daun pohon pun bergetar dan muncul wajah halus menghadap ke atas dan mengamati suasana langit. Terlihat beberapa sosok figur yang terbang ke sana kemari mencari sesuatu, dan sosok pemuda tersebut pun menghela nafas dan bersandar pelan di cabang pohon. Berulang kali keringat dingin mengalir di keningnya. "Guru, apakah kau masih di sini?" Suara tersebut tidak lain adalah Xiaoyan. Yaola berkata, "Haha, bocah bau. Jika Anda tidak menggunakan ramuan tujuh hijau Rosleva waktu itu, kemungkinan besar saya akan tertidur kembali akibat penggunaan dua Angry Buddha Lotus yang kamu keluarkan." Xiaoyan berkata, "Maafkan aku guru, hari ini aku terlalu gegabah. Mengingat hilangnya ayah saya." Yaola berkata, "Aku tahu kau adalah anak yang peduli dengan hubungan anak dan ayah. Melihat karaktermu, kau tak akan dengan ceroboh untuk datang ke Mystic Cloud dan membunuh tetua mereka, Yunleng. Selalu ada sesuatu yang harus dikorbankan dan harus dilindungi oleh nyawa kita sendiri." Xiaoyan berkata, "Terima kasih banyak guru." Yaola berkata, "Keke, tidak usah berterima kasih. Dan kau tidak harus sentimental itu. Melihat situasi sekarang, kita masih berada di area Mystic Cloud. Kita harus segera meninggalkan tempat ini." Selain itu, Yunsan telah meninggalkan jejak energi di tubuh Anda. Saya hanya bisa menekannya secara perlahan. Jika saya memaksakan untuk menghancurkan penghalang energi tersebut, maka Yunsan akan mengetahui keberadaan kita secara langsung. Oke, pertama-tama, ayolah kita pergi terlebih dahulu dari tempat ini dan mengarah ke pegunungan Magical Beast untuk menghindari pencarian dari murid-murid sekte Mystic Cloud. Xiaoyan berkata, "Oke guru, tapi sayangnya kondisiku sekarang sangat kacau," sambil menyeka darah di mulutnya. Yolo berkata, "Seorang alkemis tidak perlu khawatir kawan. Dengan adanya aku di sini, aku akan memulihkanmu dengan maksimal dan tentunya secepat mungkin." Kemudian Xiaoyan bergegas memasuki ke jauhnya pedalaman gunung hutan Magical Beast. Di sisi lain, terlihat murid-murid sekte Mystic Cloud
melesat dengan menggunakan longswordnya mengarah ke lebatnya hutan dan memindai di sekelilingnya, namun tidak menemukan pergerakan apapun di sana. Murid sekte Mystic Cloud kemudian meninggalkan tanda di pohon. Di sini Shoyan seperti bayangan gelap hitam yang menerobos ke dalam hutan gelap. Shoyan menoleh ke belakang melihat lebatnya hutan di belakangnya dan ia tersenyum dingin. Mystic Cloud Zack, Yunsan, dendam di antara kita benar-benar terbentuk. Saya harap Anda tidak akan menyesali di masa depan. Jika Anda berpikir bahwa aku, Shoyan, satu-satunya orang pengecut, aku takut Anda benar-benar salah besar. Setelah perjalanan panjang, Shoyan menerobos hutan. Ia sangatlah terkejut dan terheran-heran. Mengapa tidak ada satupun magical beast yang menghadangnya? Lalu suara tua pun yang akrab muncul. Ya jelas, tentu nggak ada magical beast yang menghalangmu. Karena surgawi menelan piton di lenganmu itu merupakan binatang berasal dari zaman kuno. Apalagi kekuatannya setara dengan doang. Coba kamu pikir, magical beast mana yang ingin mendekat dan bunuh diri? Namun malang nasib ya kelompok sekte Mystic Cloud yang datang mengejar Anda. Nampaknya mereka tidak beruntung karena dari apa yang saya rasakan, mereka dihadang dengan 3 magical beast level tinggi. Lalu Shoyan tertawa dingin. Haha, rasain lo kampret. Namun dia tetap fokus untuk mencari tempat bersembunyi. Nampak keberuntungan Shoyan sangatlah tinggi sekali. Hari nampak mulai menjelang gelap dan dengan leluasa Shoyan akhirnya melesat ke depan seperti bayangan hitam dengan begitu cepatnya ya. Namun tiba-tiba ia dihadang oleh jurang yang sangat dalam membentang di depannya. Kemudian ia berhenti sejenak dan memindai di sekitar jurang tersebut. Setelah itu ia melihat ke atas dan menemukan pada tebing gunung terdapat gua yang sangat bagus dijadikan tempat persembunyian. Kemudian ia berkata, nampaknya gua ini tidak dibuat oleh manusia, namun melainkan binatang sihir. Sepertinya gua ini sangat cocok untuk saya jadikan sebagai tempat persembunyian sekaligus untuk memulihkan diri. Setelah memutuskan, akhirnya Shoyan langsung mengeluarkan sayap purple wing-nya dan melompat melesat ke arah gua gunung. Dan akhirnya ia dengan cepat mendarat di depan gua gunung tersebut. Kemudian Shoyan pun mengangkat lengan bajunya dan surga menelan piton pun berkelebat keluar. Setelah menunjuk jarinya ke dalam gua, nampak surga menelan piton pun memahami dan mendesis serta melesat seperti flash 7 warna ke arah dalam gua. Menunggu beberapa menit kemudian, sosok hitam besar melesat dari dalam gua. Benar saja itu merupakan binatang sihir terbang, yaitu Amethyst Winged Lion yang masih muda. Namun di sini levelnya masih tingkat Dadoshi. Shoyan menghela nafas lega. Akan sangat merepotkan sekali apabila binatang sihir tersebut bertarung dengannya, melihat kondisinya saat ini yang lagi kacau balau. Beruntung saja saya memiliki binatang sihir yaitu surga menelan piton. Kemudian setelah dirasa aman, Shoyan melesat ke dalam gua tanpa banyak berpikir lagi. Di sini Shoyan terlihat nampaklah pucat sekali. Nampaknya kondisi dalam tubuhku memang kacau balau. Ia kemudian mencari posisi duduk bersila dan dari cincin hitam tersebut muncul sosok ilusi Yao Lao. Guru, Shoyan menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung melihat Yao Lao kembali muncul di hadapannya. Yao Lao berkata, Anda harus secepat mungkin untuk memulihkan diri Anda. Guru akan memperbaiki beberapa pil obat untuk Anda supaya dapat mempercepat pemulihan luka Anda. Shoyan mengangguk pelan dan mulai memasuki mode pelatihannya. Yao Lao melihat hal ini puas sekali dan lalu ia segera menyiapkan ramuan obat dari storage ring milik Shoyan. Bocah bau, benar saja. Kau sangatlah menyimpan banyak bahan obat di sini. Untung saja hal ini tentu menyelamatkan guru untuk keluar dalam mencari bahan obat. Berpikir panjang lagi, Yao Lao memulai proses penyempurnaan pil. 2-3 jam pun berlalu. Shoyan yang nampak memejamkan matanya mulai membuka matanya perlahan. Pucat di wajahnya sudah tergantikan dengan vitalitas yang sangat cerah.
Kemudian Xiaoyan mengamati sosok ilusi yang menggantung di pintu masuk gua. Yaolo pun ternyata sudah menyelesaikan penyempurnaan pilnya. Lalu Xiaoyan berkata, "Guru, memang benar sekali yang guru katakan. Kekuatanku dalam tubuhku meningkat pesat setelah pertarungan akhir-akhir ini melawan tingkatan jauh di atasku." Yao Lao mengangguk pelan dan tersenyum. Lalu ia menyentikkan tangannya dan muncullah pil 3 garis roh hijau. Pil ini akan menyembuhkan cedera dalam tubuh Anda dengan cepat. Namun, efek pil ini tidak bisa Anda serap sepenuhnya. Sebagian akan tersimpan di dalam tubuh Anda dan saya sudah menggunakan Bonciling Flame untuk menyempurnakan pil ini. Nah, efek yang akan Anda rasakan yaitu ketika Anda mengonsumsi pil ini, Anda akan merasakan sakit. Namun, hal ini tentu dapat melepaskan efek obat dengan sangat maksimal, dan itu tergantung dengan beruntungnya Anda untuk memasuki kekuatan yang lebih tinggi lagi. Di sini, jantung Shoyan merasakan kehangatan dan kenyamanan setelah mendengarkan perkataan yang ia dengar kembali. Ia merasakan kenyamanan dan rasa aman berada di dekat gurunya itu. Kemudian, Shoyan menerima pil pemberian Yao Lao dan segera memejamkan matanya. Yao Lao sangat puas sekali melihat Shoyan dan ia kemudian berjaga di depan pintu gua sambil memainkan cincin penyimpanan milik Shoyan. Jarinya tiba-tiba bergetar dan suara halus pun terdengar. Hah? Ia menjentikan jarinya dan tiba-tiba muncul potongan batu giok berwarna hitam jade di tangannya. Yolo lalu melihat hal ini nampak terpakau. Terpukau maksudnya, sorry. Nah, di sini benda itu merupakan benda yang diperoleh Shoyan pada saat tidak sengaja di pasar asosiasi alkemis Kekaisaran Jiama ketika dia menolong Suemai dari pedagang curang waktu itu. Suemai dong. Suemai, mohon maaf. Oke guys, thank you banget ya untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai akhir. Mimi ucapkan semangat untuk berjuang yang lagi berjuang mati-matian di luar sana ya, untuk mewujudkan cita-cita dan masa depan yang gemilang ya. Dan untuk teman-teman yang lagi rebahan juga jangan khawatir ya, karena setiap orang memiliki masanya untuk sukses seperti itu ya. Jadi Mimin juga yakin dan percaya kalau yang rebahan itu juga bisa sukses, tapi Mimin nggak tahu suksesnya itu gimana caranya seperti itu. Oke, sekian dari Mimin, sampai ketemu di video berikutnya, bye bye.